Apakah saham Adobe layak dikoleksi di era AI saat ini? Saya akan bahas saham ini secara detail, ikuti sampai akhir. Adobe dengan ticker ADBE adalah saham teknologi dan sebagai salah satu pemain besar di industri kreatif dan AI. Adobe selama puluhan tahun dikenal sebagai pemimpin software kreatif. Jauh sebelum dunia mengenal AI generatif, Adobe sudah berdiri sebagai raksasa kreatif digital dengan produk-produk legendaris yang menjadi standar industri. Photoshop sejak 1990-an menjadi ikon editing foto dan manipulasi gambar. Illustrator menguasai desain vektor untuk logo dan ilustrasi. Sementara InDesign merevolusi publishing dengan layout profesional untuk majalah dan buku. Di ranah multimedia, Premiere Pro dipakai dari studio Hollywood hingga kreator YouTube. After Effects menjadi tulang punggung motion graphics dan efek visual. Dan Audition memenuhi kebutuhan audio editing bagi podcaster serta studio musik. Tak ketinggalan, Adobe Acrobat memperkenalkan format PDF yang kemudian menjadi standar global dalam dokumen digital. Semua produk ini membangun reputasi Adobe sebagai pemimpin kreatif, menciptakan basis pengguna loyal, dan menyiapkan fondasi kuat untuk menghadapi perubahan besar berikutnya. Memasuki dekade 2010-an, Adobe melakukan transformasi besar dengan meluncurkan Creative Cloud, mengubah model bisnis dari lisensi sekali beli menjadi langganan berbasis cloud. Langkah ini bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga cara untuk memastikan pengguna selalu terhubung dengan ekosistem Adobe. Ketika era AI disruption tiba, Adobe tidak tinggal diam. Mereka memperkenalkan Adobe Firefly dan mengintegrasikan AI generatif ke dalam Photoshop, Illustrator, dan Premiere, menjadikan proses kreatif lebih cepat, intuitif, dan otomatis. Dengan basis pengguna yang sudah terbiasa dengan Creative Cloud, Adobe berhasil memposisikan diri sebagai pemain utama di era baru ini, di mana kecerdasan buatan bukan sekadar tren, melainkan fondasi masa depan industri kreatif. Adobe adalah perusahaan teknologi kreatif global yang lahir pada 1982 di San Jose, California, dan kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri software kreatif, dokumen digital, serta solusi pemasaran berbasis AI. Dengan lebih dari 30.000 karyawan, Adobe terus bertransformasi dari penyedia software desktop menjadi ekosistem cloud dan kini pionir AI generatif. Bidang usaha utama Adobe meliputi, digital media meliputi content creation, digital experience meliputi marketing solution, publishing and legacy product. Produk unggulan digital media meliputi, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign, menyediakan alat kreatif untuk desainer, fotografer, videografer, dan kreator konten. Semua ini menyumbang mayoritas pendapatan perusahaan. Produk unggulan digital experience meliputi platform untuk customer journey, manajemen, analitik, dan personalisasi konten. Digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan pemasaran digital dan pengalaman pelanggan. Pada segmen publishing legacy products, produk lama seperti FrameMaker dan Acrobat saat ini menyumbang kurang dari 5% pendapatan. Ini adalah data-data sebagian kecil rasio keuangan Adobe, fiskal year 2025 dan 2024. Adobe mencatat gross margin yang sangat tinggi, yakni 89,04% di fiskal year 2024 dan meningkat sedikit menjadi 89,27% di fiskal year 2025. Angka ini menunjukkan betapa efisiennya model bisnis berbasis software dan cloud, di mana biaya produksi relatif rendah dibanding pendapatan. Gross margin hampir 90% menegaskan bahwa Adobe punya pricing power yang kuat dan mampu mempertahankan profitabilitas meski menghadapi kompetisi.
Return on Invested Capital Adobe melonjak dari 26,61% di fiscal year 2024 menjadi 37,10% di fiscal year 2025. Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengalokasikan modal untuk menghasilkan laba. ROIK di atas 20% sudah tergolong sangat sehat, dan dengan capaian lebih dari 37%, Adobe menunjukkan bahwa investasi di produk cloud dan AI generatif mulai memberikan hasil nyata. Rasio free cash flow terhadap sales Adobe naik dari 35,94% di fiscal year 2024 menjadi 38,91% di fiscal year 2025. Artinya, hampir 39 sen dari setiap dolar penjualan langsung berubah menjadi arus kas bebas. Ini menandakan kekuatan fundamental yang luar biasa, karena arus kas bebas adalah bahan bakar utama untuk ekspansi, akuisisi, dan pengembalian modal kepada pemegang saham. Adobe memiliki interest coverage ratio yang sangat tinggi, yakni 40,01 kali di fiscal year 2024 dan meningkat menjadi 41,59 kali di fiscal year 2025. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga utang dengan laba operasional. Dengan angka di atas 40 kali, risiko gagal bayar bunga hampir tidak ada, sehingga struktur keuangan Adobe bisa dikatakan sangat aman. Adobe memiliki sejumlah katalis positif yang bisa mendukung pertumbuhan sahamnya di masa depan. Pertama, integrasi AI generatif lewat Adobe Firefly menjadi daya tarik utama, karena mempercepat proses kreatif dan menambah nilai bagi pengguna profesional maupun amatir. Kedua, model bisnis berbasis Creative Cloud Subscription memberikan pendapatan yang stabil dan recurring, sehingga arus kas perusahaan tetap kuat. Ketiga, basis pengguna yang sangat loyal membuat Adobe relatif tahan terhadap guncangan kompetitor baru. Selain itu, rasio keuangan seperti gross margin hampir 90% dan ROIC di atas 30% menunjukkan efisiensi yang luar biasa, sehingga investor melihat Adobe sebagai perusahaan dengan fundamental solid di era AI disrupsi. Namun, ada juga katalis negatif yang perlu diperhatikan. Persaingan dari startup AI open source dan platform kreatif murah bisa menggerus dominasi Adobe, terutama di segmen pengguna individu atau UMKM. Valuasi saham Adobe yang masih premium membuat investor lebih kritis, karena harga tinggi bisa membatasi upside jika pertumbuhan tidak sesuai ekspektasi. Selain itu, investasi besar dalam pengembangan AI berpotensi menekan margin jangka pendek. Risiko regulasi terkait penggunaan AI generatif juga bisa menjadi hambatan, terutama jika menyangkut hak cipta dan etika konten digital. Dengan kata lain, meski Adobe punya fondasi kuat, investor tetap harus waspada terhadap dinamika kompetisi dan regulasi. Fair value Adobe ada di $755,19. Saham Adobe ditutup di $304,72 pada perdagangan Januari 26, 2026 naik 1,21%. Jika dibandingkan dengan fair value $755, saham Adobe saat ini di $304 terlihat undervalue secara relatif. Dari puncak $699, saham sudah turun lebih dari 50%, dan posisi sekarang memberi ruang rebound yang besar jika katalis positif seperti adopsi AI generatif benar-benar terrealisasi. Namun, gap yang lebar antara fair value dan harga pasar juga bisa mencerminkan keraguan investor terhadap valuasi Adobe. Dengan kata lain, saham ini punya potensi upside yang signifikan, tetapi investor harus mempertimbangkan risiko kompetisi dan eksekusi strategi AI sebelum memutuskan untuk masuk. Jadi apakah harga $304 ini peluang emas untuk mengoleksi Adobe di era AI? Atau justru sinyal bahwa pasar masih ragu? Jika Anda ada usul tentang saham yang akan dibahas, tulis di komentar.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.